Saya siswa Gregory Simanjuntak akan kelas 12-1 akan menjelaskan tentang upaya mencari sumber energi listrik alternatif. Pembangkit listrik tenaga alternatif adalah pembangkit listrik yang dapat menyelesaikan masalah krisis energi saat ini. Pembangkit listrik tenaga alternatif ada beberapa yang sudah dikembangkan dan beberapa yang memungkinkan dapat diterapkan di Indonesia. Pembangkit listrik energi alternatif dapat menggantikan pembangkit listrik yang menggunakan energi tak terbarukan seperti batu bara dan lainnya. Dengan demikian, sumber daya alam dapat terjaga dengan baik. Kita mulai dari pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik air dengan menggunakan turbin dan generator yang mengubah energi potensial dan kinetik menjadi energi listrik. Kemudian, energi listrik tersebut dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat hingga akhirnya energi listrik sampai ke rumah. Salah satu bagian dari pembangkit listrik tenaga air adalah bendungan. Bendungan dibutuhkan untuk menampung air dalam jumlah besar untuk menciptakan tinggi jatuh air agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Selain untuk pembangkit listrik, bendungan juga berfungsi untuk pengendalian banjir. Kemudian, bagian lain yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik adalah turbin, generator, dan jalur transmisi. Pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin adalah pembangkit listrik yang membutuhkan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin. Sistem pembangkitan listrik menggunakan angin sebagai sumber energi merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat karena angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam dan dengan mudah didapatkan. Alat ini sangat cocok digunakan di desa-desa terpencil dengan tiupan angin yang sangat kencang dan stabil. Pembangkit listrik tenaga surya. Untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik, pompa air, televisi, telekomunikasi, dan lemari pendingin di puskesmas dengan kapasitas total kurang lebih dari 6 MW. Untuk memanfaatkan potensi energi surya tersebut, ada dua macam teknologi yang sudah diterapkan, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Energi surya termal pada umumnya digunakan untuk memasak, mengeringkan hasil pertanian, dan memanaskan air. Pembangkit listrik tenaga sampah. Tujuan dari sebuah pembangkit listrik tenaga sampah ialah untuk mengkonversi sampah menjadi energi. Pada dasarnya ada dua alternatif proses pengolahan sampah menjadi energi, yaitu proses biologis yang menghasilkan gas bio dan proses termal yang menghasilkan panas. Perbedaan mendasar di antara keduanya ialah proses biologis menghasilkan gas bio yang kemudian dibakar untuk menghasilkan tenaga yang akan menggerakkan motor yang dihubungkan dengan generator listrik. Sedangkan proses termal menghasilkan panas yang dapat digunakan untuk membangkitkan steam yang digunakan untuk menggerakkan turbin uap yang dihubungkan dengan generator listrik. Tahap-tahapannya secara sederhana adalah membakar sampah yang kemudian menghasilkan panas, lalu panas yang timbul digunakan untuk memanaskan air yang dipanaskan akan menghasilkan uap air dan digunakan untuk menggerakkan turbin, dan turbin menghasilkan listrik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.